Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadatun Hasanah, NIM E2019-22588 dari kelas S6. Saya dan teman-teman kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pembangunan ekonomi di Indonesia dan yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total atau pertumbuhan ekonomi di suatu negara dengan memperhitungkan adanya pertambahan jumlah penduduk, perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, umumnya negara berkembang memiliki tingkat pendapatan dan tabungan yang rendah. Tabungan yang rendah tersebut tentu akan berdampak terhadap rendahnya dana yang disediakan untuk investasi sehingga menghasilkan tingkat akumulasi kapital yang rendah. Hal ini menyebabkan tingkat pendapatan nasional di negara tersebut juga menjadi rendah. Nah, rendahnya akumulasi kapital merupakan hambatan bagi suatu negara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga harus dicari alternatif penyelesaiannya agar pembangunan bisa dapat terus berjalan. Tingkat akumulasi kapital yang rendah di negara-negara berkembang mendorong pemerintah negara bersangkutan mencari alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satunya ialah dengan pengembangan pasar modal. Selanjutnya, masalah dan kebijakan pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonomi yang dilaksanakannya berbeda-beda dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan di 3 periode terakhir, yaitu periode tahun 1984 sampai 1999. Untuk periode sebelumnya dari tahun 1945 sampai 1984 bisa kalian baca di makalah kami. Periode 1984 sampai 1989. Pada periode ini, masalah perekonomian masih berlanjut, di mana harga minyak bumi turun drastis sehingga penerimaan negara menurun. Kebijakan yang diambil masih melanjutkan realitas sebelumnya, usaha-usaha diregulasi dan dibirokratisasi dalam aspek moneter, perdagangan, dan fiskal dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pada mekanisme pasar. Periode 1989 sampai 1994. Permasalahan yang masih dihadapi pada periode ini adalah yang pertama, menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, kedua, masalah utang luar negeri dan investasi asing, ketiga, masalah kependudukan dan angkatan kerja, keempat, masalah pembangunan daerah, energi dan lingkungan, kelima, memburuknya nilai tukar dasar barang-barang ekspor. Namun ada keberhasilan yang dicapai pada periode ini. Yang pertama, perubahan struktur ekonomi di mana peran sektor pertanian menurun dengan meningkatnya peran sektor industri. Kedua, Indonesia masuk dalam kelompok negara berpenghasilan menengah pada tahun 1985 dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Ketiga, terus meningkatnya pendapatan nasional. Keempat, swasembada beras sejak tahun 1984. Yang terakhir, periode 1994 sampai 1999. Prioritas pembangunan pada periode ini adalah pembangunan di sektor ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengembangan yang pertama, penataan industri nasional yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia agar semakin meningkat kualitasnya sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan nasional yang makin merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan, serta pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.